Salam jumpa lagi dengan saya Pendeta Mesnik Atopah dengan judul Yesus datang tepat waktu. Yesus Kristus dan keluarga Lazarus, Maria dan Marta memiliki hubungan khusus. Yesus sangat mengasihi mereka. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, Yesus mampir di rumah mereka. Keluarga Lazarus dan Yesus sudah seperti saudara sendiri, sudah seperti keluarga sendiri. Pada suatu kali, Maria dan Marta mengirim berita kepada Yesus karena masalah keluarga yang mereka hadapi. Firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang ketiga berbunyi, "Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya." Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Firman Tuhan menguatkan apa yang disebutkan oleh Marta dan Maria. Yohanes 11 ayat 5 berbunyi, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus. Memang mereka sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Itu sebabnya ketika Lazarus sakit, mereka menyampaikan berita itu kepada Yesus. Pesan di balik ayat ini adalah Yesus segeralah datang. Yesus jangan terlambat. Yesus kita ini keluarga. Yesus kita ini saudara. Yesus dahulukan kami. Pada zaman modern ini kita akan berkata, Yesus datanglah setelah WA, setelah Instagram, setelah email ini sampai kepadamu. Yesus datanglah pada penerbangan yang pertama. Yesus berangkatlah menggunakan bis trip yang pertama. Yesus datanglah dengan travel trip yang pertama. Semua yang pertama karena orang yang engkau kasihi sedang sakit. Bukankah kita, bukankah saudara dan saya juga memohon atau berdoa seperti Maria dan Marta? Kita mau ketika kita menutup doa kita dengan kata amin, semua doa kita sudah terjawab. Kita mau agar segala kebutuhan kita terjadi secara instan. Bahkan doa-doa kita itu terkesan seperti memaksa Yesus untuk mengikuti keinginan kita. Apa reaksi Yesus setelah menerima berita bahwa Lazarus sakit? Firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berbunyi, "Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada." Sengaja saya membuat bold warna kuning. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Saya tidak dapat bayangkan reaksi Maria dan Marta jika mereka tahu bahwa Yesus tidak datang tepat waktu karena sengaja. Apakah Maria dan Marta akan tinggalkan Yesus? Apakah Maria dan Marta akan murtad? Apakah Maria dan Marta akan menolak Yesus kalau datang ke rumah mereka lagi? Saya tidak tahu. Tetapi kita harus tahu apa alasan Yesus datang setelah Lazarus mati 4 hari. Apa alasan Yesus tidak datang sampai Lazarus harus mati 4 hari? Alasan yang pertama yang kita dapat dari Yohanes pasal 11 adalah Yesus mau mengajar murid-muridnya untuk percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 11 ayat 11, demikianlah perkataannya, demikianlah perkataan Yesus. Dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, ia berkata kepada murid-muridnya, Lazarus saudara kita
telah tertidur. Tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Yesus sudah memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa dia akan pergi untuk membangunkan Lazarus yang sedang tidur. Namun murid-muridnya tidak memahami apa yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Mereka sudah lama berjalan bersama-sama dengan Yesus, tetapi mereka tidak memahami ucapan Tuhan Yesus. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Yesus paham bahwa Lazarus sudah mati. Saya pergi untuk membangkitkan dia. Namun murid-muridnya tidak memahami bahwa Yesus mampu membangkitkan orang mati. Yohanes 11 ayat 14. Karena murid-murid tidak memahaminya, maka Yesus kemudian berkata, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Lalu ia lanjutkan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikianlah lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus mau supaya murid-muridnya mempercayai dia bahwa dia mampu membangkitkan orang mati. Apakah ketika ayat ini diucapkan kepada murid-muridnya dan murid-muridnya percaya? Ayat 16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Ternyata murid-muridnya masih belum paham. Pengetahuan mereka, pandangan mereka masih terlalu sempit, bagaikan katak di bawah tempurung. Mereka tidak memahaminya. Bahkan mereka berpikir bahwa mereka juga akan mati. Yang kedua, Yesus mengajar Maria dan Marta untuk percaya kepadanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes 11 ayat 20 berbunyi, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ayat ini berbunyi atau berarti dalam bahasa kita sehari-hari, Tuhan, sekiranya engkau tidak datang terlambat, saudaraku itu pasti tidak mati. Kemudian Yesus mau mengajak Marta untuk memahami siapa sesungguhnya Yesus itu. Kepada Marta Yesus berfirman dalam Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ketika firman ini diucapkan kepada Marta, apakah Marta mengerti? Yesus kemudian memanggil Marta dalam Yohanes 11 ayat 26. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Lalu Marta menjawab, iya, Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dialah yang akan datang ke dalam dunia.
Kemudian datang juga Maria. Ketika Yesus sudah bisa memberikan keyakinan kepada Marta, maka sekarang giliran daripada Maria. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Ucapan yang sama Maria dan Marta. Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tuhan, Engkau datang terlambat. Kali ini Yesus tidak berusaha untuk meyakinkan Maria seperti ia meyakinkan Marta. Di dalam Yohanes 11 ayat 33 sampai 35, ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Yesus menangis karena ketidakpercayaan Maria. Yesus menangis karena ketidakpercayaan Marta. Yesus menangis karena ketidakpercayaan murid-muridnya. Yesus menangis karena ketidakpercayaan orang-orang banyak, termasuk orang-orang Farisi, bahwa Lazarus itu pasti bangkit dari kematian. Yesus menangisi saudara dan saya yang tidak percaya kepadanya. Yesus yang sama, Yesus yang memanggil Marta dan Maria, memanggil murid-muridnya, dia juga memanggil saudara-saudara dan saya juga untuk percaya. Yang ketiga, Yesus mengajar orang Farisi dan orang-orang lain di rumah itu untuk percaya kepadanya. Ayat yang ke-37, tetapi beberapa orang di antara mereka, ia melek-melekkan mata orang buta. Tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Teman-teman pendengar dan saudara-saudara, kata-kata ini jugalah yang diucapkan di Golgota dekat salib Kristus. Ia yang memelekkan mata orang buta, membuat orang berkata-kata, membuat orang lumpuh berjalan dan meloncat-loncat. Tidak sanggupkah engkau turun dari salib itu supaya kami percaya kepadamu? Kata-kata yang sama, kata-kata ketidakpercayaan. Yohanes 11 ayat 39. Kata Yesus, "Angkatlah batu itu." Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, "Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Kepada murid-muridnya Yesus mengatakan, "Syukur aku tidak ada di sana, supaya kamu percaya kepadaku." Kepada Marta, Yesus memanggilnya, "Aku adalah kebangkitan dan hidup, dan apakah engkau percaya itu?" Kepada Maria, Yesus menangis oleh karena ketidakpercayaannya. Dan kepada orang-orang ini, orang-orang Farisi dan orang-orang banyak ini, Yesus mengatakan kepada mereka, "Angkat batu itu," supaya mereka percaya. Tetapi Marta berkata, "Ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati." Baru beberapa menit lalu ia mengatakan, "Aku percaya kepadamu, engkau adalah Mesias." Tapi sekarang dia bilang, sudah 4 hari, sudah busuk. Bagi Marta dan bagi kita semua dan bagi Maria dan bagi orang banyak, kematian adalah akhir dari hidup ini. Semua sudah selesai. Buat apa Yesus repot? Toh tidak mungkin lagi ia sembuh. Sudah 4 hari di dalam kuburan, sudah busuk. Bahkan dagingnya sudah lepas dari tulangnya. Marta berkesimpulan bahwa Yesus sudah terlambat untuk
bertindak. Yesus terlambat datang. Tuhan, kalau Engkau mau sembuhkan Lazarus, kenapa bukan 4 hari lalu waktu dia masih sakit? Sekarang dia sudah bau, sekarang dia sudah busuk. Permohonan kita, doa kita tidak dijawab bukan karena Yesus sibuk dan tidak peduli, tetapi kita memohon dan berdoa, namun kita tidak percaya kepada Yesus. Sama seperti murid-murid juga tidak percaya, sama seperti Maria, sama seperti Marta, dan sama seperti orang-orang Farisi dan orang-orang banyak. Kita berdoa dan berharap, namun kita tidak percaya. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam hidup ini bisa dilihat kalau kita percaya. Yesus mau katakan kepada Maria dan Marta, aku belum pernah datang terlambat. Yesus mau katakan kepada murid-muridnya, aku belum pernah terlambat datang. Yesus mau katakan kepada orang banyak, aku belum pernah terlambat datang. Yohanes 11 ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Yohanes 11 ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Ada 3 hal penting yang harus kita ketahui pada hari ini. Hal yang pertama adalah percaya. Habakuk 2 ayat 4, firman Allah berbunyi, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kita tidak dapat mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak dapat mengandalkan harta kita. Kita tidak dapat mengandalkan hikmat dan ilmu pengetahuan kita. Yang kita andalkan adalah percaya kepada Tuhan. Jika kita percaya kepada Tuhan, maka segala problema kehidupan kita akan berakhir. Ketika Marta dan Maria percaya kepada Tuhan, Lazarus dibangkitkan. Ketika kita percaya, maka Tuhan akan memberikan semua permohonan kita. Dan yang kedua adalah kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yohanes 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan berlaku di dalam rumah tangga saudara, berlaku di dalam diri saudara, berlaku di dalam jemaat saudara, berlaku di lingkungan saudara, di kelurahan saudara, di kota saudara, dan di negara saudara. Apa syaratnya? Percayalah kepadanya, maka banyak hal dan kemuliaan Allah akan nyata di dalam hidupmu. Dan yang ketiga adalah Yesus tidak pernah terlambat. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Yesus datang setelah genap waktunya. Atau dengan kata lain, Yesus selalu datang tepat waktu. Yesus datang tepat waktu pada saat pesta di Kana. Setelah mereka kekurangan anggur, Yesus datang. Yesus datang tepat waktu di rumah Sakeus. Yesus juga akan datang tepat waktu di rumah Anda. Dan ia akan datang kedua kali juga tepat pada waktunya.
Adakah beban hidup saudara? Yesus akan datang ke rumah saudara tepat waktunya. Apakah Anda bergumul dengan penyakit yang tidak tersembuhkan? Yesus akan datang tepat waktunya. Apakah ada problema yang lain di dalam rumah tangga saudara? Yesus akan datang tepat waktu dan Dia belum pernah terlambat. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang penuh kasih sayang, dengarkanlah doa-doa dan permohonan kami. Jika terkesan kami memaksamu, ingatkan kami bahwa kami hanya percaya, maka kemuliaan Allah akan nyata karena Engkau tidak pernah terlambat datang. Biarlah kasih sayang Tuhan menolong kami untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan. Dengarlah doa anak-anak dan datanglah ke rumah kami, ke rumah semua yang mendengar tepat waktu. Karena kami minta dan berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.